Ya soalnya apa ya, kayak eye-catching banget gitu loh kalau di jalan. Kayak buat nyantai itu enak gitu loh, buat nyantai enak, apalagi mobil sedan kan. Kalau di jalan juga apa ya, nggak riwah gitulah Bener. bawanya. Jadi apa namanya ya, kesan sportinya juga dapat, mewahnya juga dapat. Ternyata mobil Accord 2013 ini, kalau kita lihat dari generasi yang sebelumnya, kita sendiri lebih prefer yang model tahun 2012 sampai 15 ini. Karena kalian di generasi sebelumnya masih looknya atau tampilannya itu masih terkesan lebih ke bapak-bapak ya mungkin ya. Kalau yang ini kan baik dari segi headlampnya atau dari segi fog lamp dan juga body kitnya masih sportinya itu masih dapat gitu. Jadi terkesan lebih gahar aja untuk dipakai harian, bahkan untuk Mas Aristo yang umurnya baru kepala 20-an ya. Jadi mobil ini masih ganteng sekali untuk dipakai sehari-hari. Enggak yang melulu tentang bapak-bapak lah kalau Honda Accord itu. Oke, untuk apa namanya, dari segi eksterior sendiri mobil ini ternyata masih standar semua ya Mas. Masih standar semua, Belum ada upgradean yang sama sekali. Body kitnya juga masih seperti ini, masih bawaan standarnya. Dan juga ternyata untuk headlampnya sendiri dia udah pakai LED. Ternyata udah baik dari lampu sorot atau lampu utamanya dia udah LED. Kita lihat dari segi fog lampnya, kayaknya ini masih bolam ya, masih bolam biasa untuk fog lampnya. Namun masih ori standarnya. Untuk bagian-bagian chrome-nya sendiri juga dibiarkan seperti itu. Nggak ada delete chrome atau dihitamkan ya Mas, masih ori ya Mas, masih ori. masih mempertahankan standarnya. Belum ada auto headlamp, belum ada auto wiper juga. Namun mobil ini itu tenaganya kadang-kadang bisa sampai 225 Nm. Untuk sebuah sedan itu lumayan cukup besar. Torsinya 176 PS.
Nah, semuanya sekarang kita udah berada di dalam sebuah kabin dari Honda Accord VTEC tahun 2013 Matic, bersama ownernya langsung, Mas Aristo Bramasta. Siap, Mas Bay. Mas Aristo, ini mobilnya ternyata udah jalan hampir 130.000 ya. Iya, bener. Ini for your information teman-teman, mobil ini kan mobil mobil dinas. Jadi secara nggak langsung agak sering dipakai berarti ya. Iya, buat Operasional kan gitu. Jadi ukuran 130.000 untuk tahun 2013 ya masih tergolong wajar lah, nggak yang begitu capek banget. Namun ternyata setelah kita masuk di mobil ini, dari suara mesin dan juga kaki-kaki ternyata masih oke semua ya Mas ya. Iya. Belum ada gerodakan atau bunyi yang aneh-aneh. Belum ada, alhamdulillahnya belum ada. Terus semua masih orisinal juga. Dan masih orisinal semua teman-teman. Yang menarik di sini di Honda biasanya kalau tahun-tahun segitu kan untuk fitur eco-nya atau hemat bahan bakarnya itu otomatis muncul ya Mas, ketika RPM kisaran 1.000 sampai 3.000. Iya. Namun ternyata di Honda Accord ini ada tombolnya terpisah teman-teman. Ada di sebelah, tuasnya ada di sebelah kanan sini dekat pengaturannya. Nanti bisa biar dikasih tahu sama Mas Padang untuk video lengkapnya. Ada di sebelah kanan sini dan juga bisa dimatikan. Nah, mungkin kalau kita matikan settingan mode eco, untuk tenaganya jadinya mungkin akan lebih besar ya Mas Aristo. Iya. Tapi lebih boros. Pasti. Biasanya gitu. Pasti. Jadi kalau Mas Aristo sendiri kalau pakai mobil ini biasanya itu di mode eco atau mode yang standar biasa Mas? Di mode eco pasti. Soalnya kan Lumayan nih. iya, saya sendiri juga nggak suka ngebut-ngebutan. Oh kan. ya benar. Di Jadi jalan kurang suka ngebut-ngebutan sih. Jadi pasti tetap pakai mode eco, kecuali kalau misal mau buru-buru. Nah, Itu econya dimatiin. untuk efektivitas bahan bakar lah ya. Iya. Jadi mau nggak mau ketika mode eco itu nyala, pasti konsumsi bahan bakar akan sedikit lebih irit. Nah, ngomong-ngomong keiritan bahan bakar, ini Mas Aristo pernah pakai itu bisa tembus 1 banding berapa Mas? Kalau mode eco nya Kalau nyala. mode eco nyala, kan ini aku seringnya pakai mode eco kan ya. Benar. Itu sekitar 1:10 ya. 1:10. 1:10. Itu udah nyala ya Udah Mas? nyala. Nggak mungkin bisa cuma 1:8. Bisa jadi teman-teman. Ya wajar sih kalau range-nya di angka 1:10-11an, karena mobil ini itu memang memiliki cc yang lumayan cukup besar, yaitu 2400 cc. Dan untuk masalah injeksi dan juga ketahanan mesin, kita juga berbicara tahun kan gitu. 2013 belum memiliki teknologi yang secanggih zaman sekarang ya Mas ya. Iya. Sehingga untuk konsumsi bahan bakar ya nggak begitu irit-irit banget, tapi juga nggak terlalu boros. Bisa tembus 1:10 itu masih bagus lah untuk sebuah Honda Accord ya teman-teman, yang notabene terkenalnya dengan mobil yang cc-nya besar, sedan yang cc-nya besar, karena memang mobil ini tergolong mobil yang kelasnya mewah menengah ke atas kan gitu. Untuk fiturnya sendiri di bagian kanan sini udah ada cruise control dan juga untuk mengatur settingan kemudinya ya, mode berkendaranya. Mode berkendara. Ya. Kalau yang sebelah kiri sini ada audio steering switch dan juga voice command. Head unitnya masih terintegrasi langsung di konsol tengah sini. Iya. Masih kelihatan futuristik karena memang khasnya Accord ya. Iya, ini. Memiliki konsol tengah atau head unit yang sangat-sangat besar, baik di tahun sebelum ini sampai yang sekarang memang masih tidak meninggalkan ciri khasnya, yaitu yang terintegrasi langsung untuk pengaturannya berada di sebelah tengah sini. Ini masih ori semua ya Mas ya? Masih ori semua. Dan kalau memang orisinilnya itu nggak ada merek-merek tambahan biasanya di sini. Iya. Kalau kemarin yang Camry ternyata aftermarket ya Mas ya? Karena Camry kemarin
aftermarket Ya, yang apa Android kemarin tuh ya, mungkin aftermarket itu. Ini soalnya layarnya ini kecil, masih 7 inch lah. Itu kelihatan banget kalau masih. Jadi kayak kepisah gitu ada Nah, itu juga. Benar. Dari sini sampai sini full pengaturan head unit semua. Kelihatan lebih mewah lah gitu. Sekarang kita coba jalan. Oh, ternyata kalau kita sen sebelah kiri ada kamera apa namanya? Kamera yang di spion situ ya. Iya. Ada tambahan kamera sehingga memudahkan driver untuk mengetahui blind spot yang ada di sebelah kiri. Kata Mas Aristo ternyata yang di sebelah driver ini nggak ada ya Mas? Iya, yang di sebelah kanan nggak ada. Mungkin karena emang dekat Udah driver dekat kan, ya, benar-benar. Adanya cuma ada di sisi penumpang sebelah kiri. Untuk pengaturan joknya sendiri dia udah electric seat baik dari sisi driver ataupun dari sisi penumpang sebelah kiri. Namun untuk pengaturan ventilasinya yang all auto hanya bagian depan. namun udah kanan kiri ya Mas. Di kanan kiri. Yang bagian belakang masih manual. Terus di sini juga ada satu tombol, bisa di zoom ke sini Dang. Nah, ternyata satu tombol ini untuk pengaturan tirai ya Mas. Tirai Yang ada di belakang situ. Nah, mobil ini ada tirai elektriknya, jadi kalian nggak perlu susah-susah menggunakan tenaga tangan. Jadi tinggal langsung pencet tombol ini aja, langsung akan kebuka atau ketutup sendiri tirainya. Nah, ini sedikit membahas di luar topik nih Mas Aristo. Ya, kita pengen ngobrol tentang berita yang lagi hangat dibicarakan nih Mas, tentang kenaikan BBM nih. Gimana tanggapannya Mas Aristo yang notabene mobilnya nggak ada yang di bawah 2400 cc, semuanya cc-nya 2400, baik Ya. itu diesel ataupun bensin, dan itu mobil baru semua rata-rata. Ya mau gimana lagi ya kan? Iya. Kita juga nggak bisa apa-apa ya. Nah. Akhirnya cuman legowo aja lah. Tapi di luar sana itu banyak yang demo Mas, karena Ya, para, kita ambil contoh kayak supir angkot, Iya. dan juga para driver yang nganterin hasil kebun, hasil tani, itu kan pasti pengaruh sekali. Apalagi naiknya itu bukan lagi yang 500 perak atau 300 perak, naiknya udah 3.000. 3.000 ya. Iya, hampir 3.000. 3.000. Makanya aduh. Ya. Semoga yang terbaik aja lah. Nah, semoga negeri Ya, ini cepat pemerintahan pulih. juga bisa paham lah kondisi Nah, orang-orang di luar kondisi sana. rakyatnya kan gitu. Nah, ini buat petinggi-petinggi negara, semoga kalian bisa lebih cepat untuk memulihkan kondisi negeri ini, baik dari segi rakyat ataupun yang lainnya, supaya segera diberi kelancaran dan kemakmuran. Nah, kalau kondisinya terus seperti ini, bisa jadi malah inflasinya nggak karu-karuan ya. Iya, benar. 10.000 pertalite sekarang. Nah, mobil ini biasanya diisi apa Mas? Pertamax, Pertama kadang turbo, kadang turbo ya. kadang turbo. Sekarang itu hampir 18.000. Ya, tapi nggak apa-apa, karena memang di satu sisi kalau kalian udah sanggup atau memang udah ada spare budget buat membeli sebuah Honda Accord, tentu kalian nggak harus mikirin lagi tentang Iya. bahan bakarnya kan gitu. Kalau emang resiko lah, kalau mobil mewah kan maunya juga yang Pertamax kan gitu. Dan kalian juga harus siap dengan keadaan yang seperti ini kan gitu. Ketika harus apa namanya, ada kenaikan BBM dan lain sebagainya, kan juga harus siap. Ngomong-ngomong, Honda Accord ini ternyata di apa namanya, biasanya kan problemnya Honda itu ada di suara dentuman bannya Mas ya. Iya. Biasanya kayak bunyi-bunyi wok kayak gitu. Ternyata mobil ini nggak ada bunyi sama sekali. Ini Mas Aristo untuk bannya belum pernah ganti atau masih belum pernah ganti? Belum pernah ganti. Nanti kita lihat di video bagian eksteriornya. Untuk mobil ini bawaannya pakai ban
seri apa dan tipe apa. Karena waktu kita ngerasain mobil ini, penyakitnya Honda itu biasanya kan bunyi-bunyi pada Ya, ban. bunyi-bunyi. Ternyata ini cukup bening sekali. Kalau kita masih ingat, ya jujur saja ya Mas ya, kalau CR-V-nya Mas Ari itu kemarin masih ada sedikit bunyi Ya kurang gesekan dengan kurang ban, kedap. agak sedikit wok kerasa lah bunyinya. Kalau ini agak lebih hening lagi. Cocok sekali sama Honda Accord ini. Nanti kita lihat bannya dia pakai apa. Karena untuk velgnya masih ori semua ya Mas ya, Ori semua. ukurannya. Bawaannya juga masih oke lah. Yang suka dari mobil ini tarikannya sih, tarikannya mantep Ya, Mantep. 400 cc, tenaganya ternyata 176 PS dan bisa menghasilkan torsi sampai 225 Nm. Lumayan cukup kenceng untuk sebuah sedan. Biasanya sedan itu nggak ada tenaganya. Lebih kenceng ini sedikit ternyata daripada Camry ya Mas. Iya kalau dari tenaga. Iya Kak, tenaga terus tarikannya sih saya lebih suka yang Prefer ini yang sih, Mas. ini ya? Iya. Jadi lebih prefer yang Accord meskipun tahun lama lebih tua. lebih tua. Enggak, ternyata dia udah dilengkapi dengan pedal shift. Nah, yang Camry kemarin belum ada ya Mas kayaknya ya. Belum pedal di shift. ini Masih manualnya masih yang manual di pos transmisi sini. ya. Oke, ini udah ada pedal shift di setir, jadi kesannya itu lebih sporty. Kalian pindahkan mobil ini ke mode yang manual. Buat mobil ini terkesan lebih sporty. Untuk tampilan odometer, ya namanya satu angkatan dengan CR-V-nya Mas Aris itu kemarin hampir mirip ya, bentuk Iya. speedometernya kayak gini, satu angkatan. Mungkin kalau yang di atasnya udah beda lagi instrumen clusternya. Ternyata di tipe Accord ini cuma ada satu tipe ya Mas. Kalau di Camry kemarin kan ada beberapa tipe, Ya, ada yang G, ada yang V, ada yang hybrid. Nah, Itu. kalau di Honda ini si Accord ini cuma ngeluarin satu tipe untuk yang variannya di Indonesia yang resmi. Dan juga di tahun 2013 ini dia belum dilengkapi dengan sunroof. Belum. Mungkin yang Camry tahun segini juga belum ada Mas kayaknya. Iya, mungkin ya. Mungkin. Kayaknya Accord yang baru udah ada deh. Mungkin Udah bisa ada. jadi ya. Jadi. Harusnya kan kalau melihat kompetitornya si Camry, dia udah dilengkapi Dia masang sunroof ya Iya. pasti nggak mau kalah dong kompetitor. kompetitor. Jalannya lumayan sempit. Kita masih keliling di daerah kota aja, di daerah Mojokerto. Belum pernah dipakai jauh-jauh nih Mas mobilnya. Pernah sih. Sering Jauh. pas taman. Paling jauh itu kemana Mas? Kalau ini paling jauh Kalau kita bicaranya dari Mojokerto ke Kediri sih kan. Kediri. Itu dari Surabaya ke Surabaya, Kediri. Gitu. Surabaya Kediri. Tapi yang paling sering Surabaya, Mojokerto mobil ini memang buat operasional kan. Surabaya Mojokerto gitu terus. Paling luar kota ya ke Malang, Kediri. Itu sih Blitar gitu. Ya, lumayan Mas, kalau Iya. Kediri itu kan nggak ada tolnya kalau dari Iya. sini. Masih sekitaran Jawa Timuran Nah. situ lah. Kalau dari sini teman-teman Mojokerto Kediri itu kurang lebih 3 jaman lah ya. Iya. Karena nggak ada akses tol. Turunnya juga di daerah Kertosono situ baru nanti. AC-nya juga masih dingin, masih oke. Dia udah dual zone, kanan kiri udah beda. Sekarang kita coba ambil footage dan juga kita akan coba testing tenaganya. Nanti ada perumahan yang lumayan cukup lega di situ. Ya kita coba nanti untuk tenaga mobil ini di RPM berapa, tembus
Nm itu ya lumayan cukup kenceng untuk sebuah sedan, teman-teman. Oke, sekarang kita mencoba sedikit tenaganya. Kita matikan dulu fitur ekonnya. Untuk 0 ke 60 di RPM masih 2000. Ya, masih tergolong bagus lah. Biasanya naikannya itu di gigi ketiga keempat ada apa namanya, kalau jeda lah. Namun ternyata mobil ini masih smooth untuk perpindahan giginya dari gigi 3 ke 4. Nah, mungkin untuk teman-teman yang apa namanya ada spare budget lebih untuk memilih sebuah sedan, mobil ini untuk tahun 2013 itu range harganya kalau kita lihat marketplace di angka 250-an mungkin ya Mas ya, untuk secondnya sekitar 250 260. mungkin segitu, karena si Accord ini tidak ada tipe lain ya Mas ya, cuman satu tipe teman-teman. Harganya di angka 250-an lah. Kalian udah dapat fitur yang cukup berlimpah di kelasnya, dan juga untuk dipakai di tahun 2022 kita rasa sih nggak norak banget ya, atau nggak hampir masih nggak ketinggalan. Hampir masih mengikuti malah sampai zaman sekarang untuk kecanggihan fiturnya. Mungkin dibilang worth it banget, bener. Banget. Karena dari segi kenyamanan kalian dapat, dari segi tenaga kita udah tes tadi, tarikannya sangat-sangat oke sekali. Untuk dari segi fitur yang ketiga itu sangat-sangat berlimpah untuk sebuah Honda Accord, teman-teman. Dia udah elektrik seat kanan kiri, dan juga mungkin memang belum ada memory seatnya, tapi ya buat apa, kalau di Indonesia mungkin nggak begitu perlu ya. Dan juga heater seatnya. Untuk fiturnya sangat-sangat lengkap sekali, teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui, di zaman sekarang mobil baru 250 juta belum ada material soft touch kayak gini. Ini full soft touch tuh, dari kanan kiri udah soft touch semua. Jadi sangat-sangat worth to buy. Mungkin kalahnya itu bukan berarti kalah,